Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini mengulas tentang kondisi overdrive ya, dimana overdrive pada amplifier. Kalau misalnya kita mendesain amplifier, kapan terjadi overdrive, terus distorsi dan saturasi yang terjadi pada transistor. Di sini saya menggunakan BC548 sebagai bahan eksperimen ya. Jadi nanti kita akan melihat juga bagaimana kondisi transistor pada saat melakukan amplifikasi yang ideal itu berada di kondisi linear di voltage keberapa pada VB ya, karena di sini yang kita praktekkan kita men-setup transistor ini tidak begitu tergantung dengan nilai beta. Jadi nilai IC itu ditentukan oleh VBE on ya, yang ada di ASCII basis dan emitter. Nah, itu teman-teman kalau misalnya mempelajari tentang Ebers-Moll equation ya, itu banyak diulas tentang itu ya, tentang komposisi perbandingan antara nilai IC dan VBE on. Pada rangkaian ini, di sini nanti kita akan injekkan triangle wave ya. Ini di channel 1, channel kuning, sehingga kita nanti akan kita ketahui ya, kapan transistor ini sudah mulai on ya, pada saat VB sudah masuk di berapa volt. Terus kemudian kita akan lihat kondisi non linear dan linear ya, dimana pada saat kita menggunakannya sebagai amplifier, kita hanya akan menggunakan posisi linear sebagai kondisi dalam mengamplifikasi sinyal. Bisa kita lihat di sini pada saat kondisi VB ini voltage kaki basis saya angkat sedikit. Ini kita sudah berada di 571 mV ya. Tapi dalam kondisi voltage seperti ini transistor belum on. Nah, ketika kita angkat sedikit, nah kaki kolektor sudah mulai aktif, mulai melakukan saturasi, ya, di mana current sudah mulai masuk. Nah, ini kalau kita angkat terus sampai ke bawah, sehingga VB memenuhi kondisi di mana kaki kolektor terjadi saturation. Nah, kondisi saturation itu ada di sini. Nah, di sini ini sudah klip ya. Nah, ini adalah kondisi di mana transistor benar-benar mengalami full saturasi. Full saturasi pada VBE on di 678 mV. Nah, ini bisa kita ketahui kondisinya di sini. Kalau kita angkat lagi ya sudah tidak ada lagi penambahan di VBE. Transistor kalau ini hard saturation, jadi saturasinya benar-benar kita paksa ya. Ya, nanti yang dalam kondisi seperti ini jadinya akan terjadi penambahan temperatur pada transistor. Nah, ini top dari ini kan tetap dia ya, di VBE-nya tetap tidak ada penambahan lagi. Tapi ketika kita paksa terus naik, current dipaksa masuk, nah ini terjadi klip pada kondisi saturasi. Ya, kondisi saturasi itu ya memang puncaknya adalah di sini ketika IC kolektor arus di kaki kolektor ya sudah tidak bisa terangkat lagi ya maksimal, itu kondisi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ini bukan sinyal ya. Jadi yang kita simulasikan di sini adalah biasing terhadap kaki basis. Ya. Ini kondisi saturasi ya ada di sekitar 251 mV. Jadi rata-rata kan kalau kita baca di datasheet atau kita lihat itu skema di chartnya ya, itu kan dalam kondisi saturate biasanya voltage di kolektor emitter ya, CE ya, itu sekitar 0,2 volt. Nah, di sini 251 mV ya. Ini kondisi saturate. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kondisi non linear ya. Jadi non linear, kita tidak akan bermain swing signal di sini. Ya. Untuk amplifikasi ini coba saya besarkan dulu. Di sini ya, ini kondisi
permulaan antara transistor dalam keadaan cut off menuju ke saturasi. Nah, di sini ada kondisi non-linear, kondisi yang ya sifat dari dioda lah ya, non-linear. Jadi kalau resistif kan linear ya, antara current dan voltage itu berbanding lurus. Nah, ini kita tidak bisa memainkan sinyal di sini. Artinya kita mencari posisi VB dari ketika dia dalam kondisi sudah linear menuju ke saturasi. Ya, jadi kalau misalnya ini saya putar di sini, nah misalnya kita lihat kondisi linear itu kira-kira ada di sini lah. Nah, ini kita akan kecilkan dulu kondisi VB. Nah, pada voltage yang kesekian, drain current ya. Nah, ini disinilah dimulainya kita bermain sinyal ya. Nah, inputnya ini adalah biasingnya. Nah, input nanti ada di sekitar sini. Jadi kalau misalnya ini saya angkat terus menuju ke saturasi, nah sampai pada saturasi kira-kira ini sudah ke klip ya. Ya kira-kira seginilah. Oke, kira-kira seginian. Nah, berarti kita bermain di wilayah linear ya, itu adalah segini kira-kira ya, sekitar lumayan kecil lah, sekitar 22,6 milivolt ya, antara ini dengan ini, karena di kondisi ini dia sudah klip. Nah, kalau kita gedein, nah ini sudah tidak linear lagi daerah sini, jadi masih di sekitaran inilah kira-kira. Nah, disitulah kita menginputkan sinyal. Nah, memang dalam kondisi komposisi ya, dalam komposisi setup kita terhadap transistor dengan grounded emitter, artinya emitternya kita grounded untuk menghasilkan, dengan tujuan supaya untuk menghasilkan gain besar ya. Tapi kita punya batasan juga terhadap inputnya ya. Jadi inputnya hanya bisa bermain kita di 16 milivolt ini. Jadi kalau ada sinyal input masuk kidik di sini, wah, kita akan melakukan amplifikasi segede ini, sebesar ini. Nah, di sini kita akan melakukan biasing dengan metode feedback bias collector. Jadi kita mengambil dari VC di sini. Nah, kita akan masukkan sinyal triangle tadi sebagai sinyal sekarang ya. Jadi dia bukan biasing, kita masukkan, nanti kita akan lihat besaran input yang dihasilkan ya, pada range yang sudah kita lihat tadi di sebelumnya. Nah, kita lihat outputnya nanti berapa. Nah, ini dalam kondisi grounded ya. Jadi nanti kita akan coba pula ketika memberikan resistor sebagai degeneration, ya, emitter degeneration. Nah, oke, untuk saat ini kita coba yang ini dulu. Baik, ini adalah feedback bias kolektornya. Ini RC ya, RC resistor di kaki kolektor, dia 3300. Terus kemudian ini saya kasih load sebesar 6,8K. Sehingga kalau kita hitung output impedance ada di 2221 ya, 2,2K lah. Oke, dengan biasing seperti ini, terus kemudian ini emitter, kaki emitter yang ada di sini, ini saya langsung ya dengan menggunakan kabel jumper ini langsung saya bypasskan ke ground ya. Nah, nanti ini ada resistor 10K, terus kemudian di sini resistor 47K dan ini 100K. Nah, ini nanti kita pilih sebagai resistor yang berfungsi sebagai negative feedback. Oke, ini posisi ketika saya masukkan sinyal. Nah, ini kan per divisionnya bisa kita lihat di sini, ini 10 ya, 10 milivolt. Berarti ini sekitar 16 milivolt. Nah, ini kita berada pada amplifikasi di apa nih yang peak to peaknya 1,25 volt ya.
sekitar 1,2 volt. Nah, ini kalau misalnya saya angkat lagi, kalau kita perhatikan di sini nih sebenarnya dalam kondisi grounded emitter itu ya, itu di sini agak distorsi sebenarnya untuk inputnya. Dia sedikit non linear sudah kok posisinya ya. Bisa kita lihat di sini agak dia tidak stick benar-benar kenceng gitu ya. Nah, ini kalau saya angkat sedikit aja, saya angkat lagi, ini sudah masuk dalam kondisi clip. Jadi ketika saya angkat lagi voltage-nya, inputnya, nah, dalam kondisi sini ini sudah kepotong di sini. Ini terpotong nih sudah di 1,33 volt. Ini kalau misalnya saya perbesar, nah, kita akan bisa lihat. Nah, ini kan dia sudah tidak linear lagi ya bentuknya. Jadi dalam kondisi grounded emitter seperti itu kita hanya bisa melakukan input sebatas ini. Ini adalah input yang bisa kita lakukan ya cuman segini nih maksimal. Kalau lebih dari itu ya sudah jadi distorsi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kasih degeneration ya, jadi kita kayak kasih negatif feedback di sini berupa resistor. Dan ini adalah kondisi ketika saya beri emitter, kita mengkonfigurasi menjadi emitter degeneration. Ini saya masukkan 47 ohm, sehingga bisa kita lihat di sini pada saat input yang kita berikan mencapai 40 mV itu tidak terjadi clip ya, akhirnya kita masih punya ruang ya lebih banyak karena ada degeneration di sini. Nah, ini kalau saya angkat lagi ya, di sini voltage yang kita dapat 1,16 ya, 1,16 volt. Ini kalau saya angkat lagi, nah di sini baru terjadi clip. Pada kondisi sekitar 50 ya, 40 berapa ya? 45 mV ya. Jadi maksimal di sini kita baru bisa memberikan input 40 mV di sini. Nah, ini bisa menjadi konsideran ya bagi kita untuk ketika membuat amplifier atau merakit amplifier. Jadi kita punya pertimbangan berapa sih kira-kira input yang keluar. Kalau misalnya mikrofon itu kan rata-rata 30 mV sampai 100 ya. Jadi untuk mikrofon yang punya sensitivitas bagus ya, itu dia ketika mendapatkan DC bias pun hanya mendapatkan DC bias ya, phantom power istilahnya. Jadi dia bisa sampai 100 mV ya tanpa amplifikasi ya, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan kita berapa input yang kita masukkan di situ. Tiap mikrofon kalau kita beli sih tidak sama karakteristiknya. Ini adalah kondisi ketika kita masukkan sinyal audio di frekuensi 400 Hz. Nah, di inputnya adalah 40 mV, ini sekitar 40 mV. Sini kita dapat amplitude. Bentar, kita lihat di channel 2, ya tadi 1,2 ya. 1,2 volt peak to peak. Di sini. Kalau diangkat lagi ya klip jadinya distorsi. Ya bunyi tapi kan jadinya kayak bright suaranya ya jadinya. Kalau ini over ini. Suaranya kayak megapun nanti kalau sudah ngeklip kayak gitu. Nah, ini di berapa ini? Ya sekitar 40 mV. Itu kita dapat 1,7 volt. Ya ini tapi kalau untuk mikrofon HP ya, untuk mic amplifier untuk handphone
gitu, terlalu besar malah sudah kita dapat amplifikasi yang besar ini. Nah ini kalau misalnya emitter degeneration-nya saya ubah ke 100, nah ini di 100 ohm, nah kita bisa dapat input. Nah, inputnya naik. Kenapa inputnya naik? Karena otomatis ketika kita menambah 100 ohm, input impedance-nya juga semakin tinggi, ya, sehingga loading efeknya berkurang. Nah ini kalau saya angkat lagi, oke, di frekuensi ini ya, kita dapat ya. Oke, jadi input kita tidak dropping inputnya ya, karena input impedansi bertambah, tapi dengan penambahan 100 ohm di sini, ini kalau kita nambahkan 100 ohm di sini, berarti kan perbandingan gain antara ini dengan ini kan semakin kecil. Ya. Kalau secara kasar 3.300 bagi 100 tanpa melibatkan RI di sini ya, walaupun sebenarnya perlu kita perhitungkan, tapi untuk hitungan cepat lah 3.300 bagi 100 ya, hanya 33 kali ininya gainnya. Bukan ini ya, bukan 3.300 tapi 2.200 ya, 2.200 maksudnya gini, 2.200 apa? Ini C-out-nya, karena ini kan ini dengan ini kan paralel, menghasilkan C-out 2,22K. Ya kalau kita bagikan dengan ini 100, ini RI-nya sekitar 19-an lah. Ya hasilnya seperti ini, gain-nya 19. Nah, ini kita inputnya 76 mV, outputnya di sini kita dapat 1,15, ini 76, ini kan saya perkiraan di osiloskop ini. Osiloskop kecil ini. Ya sekitar 76 lah. Ya range-nya ya antara inilah 15 dan 19. Itu yang terjadi ketika kita melakukan konfigurasi ya, memberikan konfigurasi semacam ini. Jadi degeneratif ini penting. Perubahan yang terjadi di sini ya, mau diubah berapapun IE tetap range-nya antara 1,4 1,3. Yang berubah itu quiescent voltage di sini, jadi posisi titik tengah di sini. Ya karena ini kan ada voltage drop di sini, otomatis kan mengurangi ya, atau menambah, semakin kecil ini visinya kan semakin naik. Nah, itu yang berubah dari posisi ini quiescent voltage yang ada di sini. Ya, di posisi tengahnya ini. Ya, ini kalau kita lihat di channel 2 ini, saya keluarkan middle ya. Untuk channel 2 saya keluarkan middle. Nah, kita ada di 918 mV itu. Ya, kalau saya keluarkan middle ini, di sini dia sitting di atas 918 mV. Ini untuk DC offsetnya. Nah di sini kita akan lihat beta independen ya, beta independen. Jadi kita seberapa jauh ketergantungan terhadap beta di konfigurasi ini ya. Ini akan kita ubah dari 22K, coba saya ubah ke 56K, terus kemudian ke 10K. Sejauh mana merubah besaran arus yang dideliver oleh transistor ini. Oke, ini dalam kondisi di sini feedback bias kolektornya menggunakan 22K. Kita ukur ampernya. Nah, di situ ada sekitar ya 1,3 miliampere lah ya. Ya, kisarannya di 1,3 miliampere. Kita ubah ini ke 10K, 56K dulu deh. Oke, dalam kondisi feedback bias kolektornya di 56K. Nah, ini selama bias input di tidak terlalu ekstrim, bias input di kaki basis tidak terlalu ekstrim, maka ya
ketergantungan terhadap beta bisa kita tekan, jadi kita tidak terlalu tergantung terhadap nilai beta. Nah, ini kan sekitar 1,2 ya untuk feedback bias collector seperti ini. 1,2 ini sebentar gainnya agak naik ini. Oh sorry, bukan gain, distorsi ya, distorsinya naik. Nah ini kan sekitaran kisarannya di sini ya. Oke, ini adalah kondisi ketika biasingnya ini saya masukkan 10K di sini. Ini 10K. Ya tetaplah kita ini ada di kisaran 1,3, 1,2, 1,3 miliampere, tidak jauh dari itu. Karena feedback bias collector ya tidak benar-benar murni beta independen. Yang beta independen itu kalau misalnya kita melakukan biasingnya di sini itu menggunakan voltage divider. Oke, itu video yang bisa saya paparkan di sini. Mudah-mudahan bisa jadi bahan informasi. Terima kasih sudah menonton videonya. Ya, insya Allah kita exploring lagi nanti untuk hal-hal yang menyangkut elektronik yang bisa kita praktekkan di sini. Insya Allah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.